Sejarah mencatat bahwa pemilu 2004 merupakan tonggak penting bagi demokrasi Indonesia pasca reformasi. Rakyat dapat memilih langsung presiden serta wakil presiden Indonesia pada pemilu 2004. Pemilu 2004 juga menjadi titik awal diperkenalkannya sistem prediksi perolehan suara dengan metode penghitungan cepat atau quick count. Seperti apa ya pesta demokrasi Indonesia di tahun 2004? Salam sejarah! Sebelum pemilu 2004, pemilihan umum di Indonesia hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tradisi politik ini sudah berlangsung sejak pemilu pertama, tahun 1955. Sepanjang pemilu Orde Lama hingga Orde Baru, rakyat tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memilih langsung calon kepala negara serta wakil mereka di pemerintahan. Lalu seperti apa ya pelaksanaan pemilu tahun 2004? Pelaksanaan pemilu 2004 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan serentak pada 5 April 2004. Rakyat Indonesia melakukan pencoblosan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk masa periode 2004 sampai 2009. Wah, coba kalian bandingkan dengan pemilu di masa Orde Baru ya. Hasil pemilu legislatif menunjukkan bahwa di posisi 1 hingga 4 ditempati oleh Partai Lama, yaitu golongan karya dengan perolehan suara 21,58%. Dilanjutkan PDI Perjuangan dengan perolehan suara 18,53%. PKB 10,57% dan P3 8,15%. Meskipun partai baru, Demokrat serta PKS berhasil meraup popularitas dengan menduduki peringkat 5 dan 6. Partai Demokrat berhasil memperoleh 7,45% suara. Sementara PKS menempatkan diri di posisi 6 dengan 7,34% suara. Selepas pemilu legislatif, Pilpres putaran pertama baru dilaksanakan 4 bulan kemudian, tepatnya pada 5 Juli 2004. Pilpres putaran pertama berlangsung dengan menyisakan 5 paslon. Nomor urut 1 diduduki oleh pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar. Nomor urut 2 ada Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian, nomor urut 3 ditempati oleh pasangan Amin Rais dan Siswono Yudhoyono yang dicalonkan oleh PAN. Sementara itu, nomor urut 4 ditempati oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Yusuf Kala. SBY dan JK dicalonkan oleh 3 partai sekaligus, yaitu Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kemudian, terakhir pasangan Hamzahas dan Agung Gumelar dicalonkan oleh P3, menempati nomor urut 5. Pada Pilpres 2004, putaran pertama, paslon SBY serta JK memperoleh 33,57% suara. Diikuti oleh pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi yang memperoleh 26,61% suara. Lalu Wiranto serta Salahuddin Wahid meraih 22,15% suara. Sementara Amin Rais dan Siswono Yudhoyono meraih 14,66% suara. Dan di posisi terakhir, terdapat pasangan Hamzahas dan Agung Gumelar yang meraih 3,01% suara. Bagaimana kalian melihat hasil Pilpres putaran pertama? Apakah calon-calon presiden serta wakil presiden dari partai penguasa masih berjaya? Pilpres 2004 putaran pertama ditutup dengan kemenangan SBY dan JK. Namun, karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 50%, maka harus diadakan pemilihan presiden putaran kedua yang diadakan pada 20 September 2004. Putaran kedua hanya diikuti oleh paslon Megawati dan Hasyim serta SBY dan JK. Berdasarkan dari hasil putaran kedua, pasangan SBY dan JK meraih
29,62% suara. Sedangkan pasangan Megawati dan Hasyim memperoleh 39,38% suara. KPU selanjutnya mengukuhkan hasil perhitungan akhir tersebut pada 4 Oktober 2004. Dengan demikian, maka pasangan SBY-JK ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Melihat hasil putaran kedua ini, sepertinya SBY-JK meraih hasil yang cukup maksimal ya. Menurut kalian, kenapa nih hasil perolehan suara Megawati menurun? Oke teman-teman, pasangan SBY dan JK kemudian menjadi pemenang pada pemilihan presiden putaran kedua. SBY dan JK ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2004 sampai 2009. Pelantikan keduanya dilangsungkan pada 20 Oktober 2004 dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri oleh pemimpin dan perwakilan negara-negara sahabat. Wah, bagaimana kalian melihat kemenangan pasangan SBY dan JK? Kenapa rakyat menaruh harapan besar kepada mereka ya? Coba deh kalian analisis. Setelah terpilihnya SBY dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, kita akan membahas jalannya pemerintahan pada masa SBY dan JK. Seperti apa ya? Kakak tunggu kalian di video selanjutnya. Saya Kak Randy, sampai jumpa!